bernyanyi. Kak Mega, setuju nggak kalau kita nari sama melompat? Setuju dong. Weh, keren. Tos dulu dong. Wah, kita mau nyanyi adik-adik sama Kak Mega. Gembira di rumah Tuhan. Oke, Kak Mega. Goyangin badannya semua yang ada di rumah. Yeay. Sehat ya. Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. Sekali lagi. Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. La 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 la, ayo menari. Li 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 li, ayo melompat. La 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 la, bertepuk tangan. Bersuka, gembira di rumah Tuhan. Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. La 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 la, ayo menari. Li 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 li, ayo melompat. La 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 la, bertepuk tangan. Bersuka, gembira di rumah Tuhan. La 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 la, la 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 la, ayo yuk sama-sama menari. Li 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 li, siap-siap, ayo melompat. La 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 la, bertepuk tangan. Siap-siap. Bersuka, gembira di rumah Tuhan. Bersuka, bersuka, gembira di rumah Tuhan. Sekali lagi. Bersuka, gembira di rumah Tuhan. Yeay. Adik-adik, rumah Tuhan adalah diri kita, tubuh kita. Karena firman Tuhan katakan tubuh kita adalah bait Allah. Jadi kalau tubuh kita bait Allah, harusnya tiap hari kita bersuka dan gembira. Karena tubuh kita adalah rumah Tuhan. Yuk siapin buku catatan dan Alkitabmu, kita akan mulai Kids Corner kita sore hari ini. Adik-adik, pernah nggak merasa ingin marah? Kalau marah biasanya apa yang kamu lakukan? Nah, ada satu tokoh Alkitab ya. Sebenarnya tokoh ini terkenal dengan kelemah lembutannya. Ya, dia sangat lemah lembut. Dia seorang pemimpin dari umat yang begitu banyak ya, jemaat yang begitu banyak, orang-orang yang mengikuti dia itu begitu banyak sampai ribuan. Banyak sekali. Nah, tokoh ini memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tanah yang menjadikan mereka ya budak selama bertahun-tahun. Mereka hidup susah di Mesir. Nah, tokoh ini mengajak orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir. Ya benar, tokoh ini bernama Musa. Musa itu adalah orang yang sangat lemah lembut. Adik-adik, tapi suatu saat ketika bangsa Israel itu menuju negeri yang dijanjikan Tuhan, ya, mau pergi ke negeri Kanaan, ya, negeri perjanjian.
orang Israel mulai bersungut-sungut. Mereka bilang, ada yang berteriak, Musa, Musa, duh panas nih, gak enak banget, aus. Aduh, ini udah kering kerongkongan aku. Kamu tuh gimana sih jadi pemimpin? Kita tuh aus. Coba dong cari sumber air. Musa ini yang sangat lembut, lemah lembut, sudah mulai kesel ngelihat kelakuan bangsa Israel, ngelihat perilaku bangsa Israel. Perkataan bangsa Israel itu tiap hari mengeluh adik-adik, nggak pernah mau mengucap syukur. Cuman sebentar-sebentar aja mengucap syukur. Nah, di antara kita ada nggak yang suka begitu? Ya, nggak mengucap syukur. Ya, cuman punya mainan yang sederhana tidak mengucap syukur. Terus hanya punya baju yang sederhana tidak mengucap syukur. Adik-adik mengucap syukurlah. Meskipun yang kamu miliki itu adalah hal-hal yang sederhana. Nah adik-adik, padahal Tuhan selalu memelihara bangsa Israel. Mereka baru kurang minum dikit aja, baru haus dikit aja sudah marah-marah. Dan akhirnya apa? Musa berdoa kepada Tuhan, Tuhan ini bagaimana? Saya tuh udah sebenarnya gak kuat lihat kelakuan bangsa Israel. Ya, Musa curhat sama Tuhan. Lalu Tuhan berkata supaya Musa ketika mereka ada di Meriba, ya ada di Meriba, itu berdiri di depan batu. Nah nanti mereka berdoa dan setelah mereka berkumpul, tepat waktunya Tuhan akan keluar air melalui batu itu. Tetapi waktu mereka sudah mulai berkumpul di depan batu itu, adik-adik tahu nggak? Bangsa Israel mulai lagi mengeluh dan mereka berteriak, Musa kita haus, kita haus, Musa kita haus. Aduh udah gak kuat nih, kamu gimana sih jadi pemimpin? Gak tahu kalau kita sudah kehausan. Adik-adik, Musa yang hatinya lembut, yang sangat lembut, itu marah ya adik-adik. Dia begitu marah, mukanya memerah, wajahnya memerah, matanya melotot. Dia mulai, wah giginya seperti bergemeratakan gini ya. Menahan marah. Coba adik-adik ikuti ekspresi Kamelda, marah. Marah. Matanya melotot. Akhirnya apa? Musa mengambil tongkatnya dan memukulkan ke batu tersebut. Memang batu itu mengeluarkan air adik-adik. Tapi di situ Tuhan pun marah. Kenapa? Tuhan marah karena Musa tidak melakukan yang Tuhan perintahkan. Tuhan hanya menyuruh Musa untuk berdiri di depan batu tersebut, tidak memukul. Tetapi karena bangsa Israel mengeluh, Musa pun marah dan memukul batu tersebut. Adik-adik, marah itu seperti apa sih biasanya tandanya? Yuk sama-sama belajar. Ketika kita marah biasanya kita ingin berteriak. Wah, aduh aku kesel. Ya, yang kedua, ketika marah kita suka ingin melempar sesuatu. Misalkan kita marah, kita pengen lempar ke orang yang membuat kita marah. Nah, kadang ketika kita marah, kita juga ingin memukul sesuatu. Mungkin ingin menonjok sesuatu. Kalau ada teman yang membuat kamu marah, biasanya suka ingin menonjok mereka, ya, memukul mereka. Nah, marah juga hati kita itu seperti ini adik-adik. Pernah lihat mama memasak dengan panci, lalu airnya menguap keluar, ya, luber, keluar semua, dan itu seperti ingin meledak. Hati kita tuh kayaknya panas seperti yang di kompor tadi, terus kita pengen meledak. Itu marah. Dan Musa pernah marah dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang tidak tepat sesuai keinginan Tuhan. Adik-adik tahu nggak? Ketika Musa marah dengan cara yang tidak baik, akhirnya Musa tidak diperbolehkan Tuhan masuk ke tanah perjanjian.
Sedih ya adik-adik ya. Harusnya Musa bisa pergi ke tanah perjanjian. Tapi setelah Musa marah, Musa minta maaf pada Tuhan dan Tuhan mengampuni Musa. Adik-adik, ketika kamu dan saya marah, ketika ada orang lain yang melukai perasaan kita, membuat kita marah, kita diperlakukan tidak adil, membuat kita ingin memukul mereka, jangan lakukan itu. Duduk sebentar, kamu boleh minum dan mulailah menenangkan hatimu. Ya, biasanya kalau kita lagi marah, jantung kita berdetak dengan cepat. Tapi ketika kita marah, mulai duduk, ya, minum, tarik nafas yang panjang, buang, tarik nafas lagi, buang, bisa hitung sampai 5, 1, 2, 3, 4, 5, buang. Lakukan beberapa kali sampai kamu merasa tenang. Nah, perasaan tenang biasanya sama seperti kamu pergi ke alam bebas, mendengarkan suara gemericik air, melihat pemandangan yang indah, mendengar suara burung-burung dan hewan-hewan yang ada di sawah atau di hutan. Disitulah kamu merasakan ketenangan. Adik-adik, ketika kita marah, datanglah kepada Tuhan Yesus melalui doamu. Kamu boleh nangis. Kamu boleh melampiaskan, mengutarakan, Tuhan aku marah karena dia memperlakukan aku dengan tidak adil. Ada orang tua yang mungkin memarahi anaknya sampai anaknya juga marah juga. Karena mungkin terlalu ya memarahinya ya dengan cara yang tidak tepat. Akhirnya anaknya pun marah dengan cara yang tidak tepat. Marah bukan perasaan yang salah. Marah adalah bagian perasaan yang Tuhan izinkan kita alami. Yang Tuhan izinkan kita alami adik-adik. Ingat ya, marah tidak salah. Tetapi caranya waktu kamu melampiaskan kemarahanmu, mengutarakan kemarahanmu, itulah yang bisa salah. Seperti yang dilakukan Musa tadi. Oke, kalau kamu marah jangan pukul orang lain. Kalau kamu marah jangan membentak mereka. Jangan memaki, mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Tapi cobalah duduk diam, kamu hampiri orang yang berbuat salah kepada kamu dan kamu utarakan. Saya sedang dalam marah. Saya tidak suka kamu perlakukan saya seperti itu. Apa alasanmu? Boleh nggak bertanya seperti itu? Boleh. Kepada mama dan papa? Boleh juga nggak? Boleh juga. Jadi marah itu boleh nggak? Tentu boleh, tapi dengan cara yang tepat. Tentu dengan cara yang seperti apa? Tidak melukai hati orang lain. Firman Tuhan katakan kalau marah jangan sampai matahari terbenam. Itu artinya jangan simpan kemarahanmu lama-lama. Adik-adik mau mengampuni ya orang yang berbuat salah kepada kita. Supaya apa? Hati kita jadi lebih tenang. Adik-adik, waktu hati kita tenang, kita punya harapan. Ya, kita jadi ingat apa yang ingin kita lakukan, hal-hal baik yang ingin kita lakukan. Waktu kita tenang, kita seperti di alam terbuka, menghirup udara yang segar, mendengar burung-burung di udara, ya, berkicau, melihat bunga di padang, hati kita tenang. Ya, seperti itulah hati yang Tuhan inginkan. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan, ketika kamu tenang, kamu bisa berdoa. Tapi ketika marah, mana bisa berdoa? Coba, kamu mau pilih marah atau tenang? Tentu marah yang tidak baik tidak boleh ya. Marahlah dengan cara yang benar. Kamu bisa tanya papa dan mama nanti untuk selanjutnya. Oke adik-adik, ya hari ini kita belajar bahwa jangan sampai marah dengan cara yang tidak benar. Oke, kita mau berdoa ya. Tuhan, kami pernah marah. Sepertinya marah dengan cara yang salah. Menangis, meraung-raung, membuat orang tua kami menjadi kesal. Kami mungkin melempar barang. Kami juga mungkin memukul saudara kami. Hari ini, sore ini, kami minta ampun Tuhan. Kami mau belajar. Ketika kami marah dengan cara yang benar. Kami bisa mengungkapkan kemarahan kami dengan cara yang benar dan tutur kata yang manis.
Terima kasih Tuhan, bantu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, kalau di rumah tuh jangan marah-marah terus. Gak enak dilihatnya. Jadi daripada marah-marah gak jelas, lebih baik mencoba sesuatu. Nah, hari ini di Kids Corner, Kak Melda mau ajak adik-adik mencoba-coba mencari atau menghasilkan bunyi suara yang berbeda menggunakan sedotan dan air. Ya, oke, Kak Melda tunggu nih sebentar ya. Sambil Kak Melda siapin sedotannya, boleh sekarang adik-adik siapin sedotannya. Terus sediakan gunting juga dan air juga. Gelas ya. Kita akan mencoba apakah bisa ya menghasilkan suara menggunakan sedotan ini. Ya, coba Kak Melda tuang. Oke. Ya, setengah aja ya, setengah saja. Coba adik-adik perhatikan ya. Hah, malah keluarnya gelembung. Ternyata tidak bisa. Tapi kita coba cara lain ya. Kira-kira bisa apa enggak? Nah, caranya adik-adik bisa gunting bagian sedotannya ya. Boleh di ujung sini. Tapi jangan sampai putus adik-adik ya. Kita akan lihat. Kak Melda takut putus. Nah, oke. Ya, sudah terbuka seperti ini. Tapi jangan sampai putus ya. Kita akan coba. Suaranya sudah mulai ada keluar ya, tapi rupanya pengaruh juga di mana Kak Melda menggunting bagian sedotan. Nah, tadi Kak Melda sudah siapin. Coba, kita coba lagi yang sudah digunting ini. Wah, suaranya ternyata yang dihasilkan lebih keras ya. Coba kalau kita coba yang ini, apakah sama seperti yang kedua? Seperti ban bocor ya adik-adiknya bunyinya ya. Ternyata berbeda nih sedotan yang ketiga. Coba kita sedotan yang keempat. Aduh, Kak Melda hampir kehabisan nafas. Wah, suaranya sedikit berbeda, tapi nggak terlalu berbeda juga ya. Ini sedotan keempat. Bagaimana dengan sedotan kelima ya? Kita akan coba ya. Wah, ternyata sedotan yang kelima suaranya lebih keras. Nah, adik-adik boleh mencoba. Kenapa tadi sedotan yang belum Kak Melda potong tidak menghasilkan bunyi? Karena tidak ada lubang udara. Nah, ketika Kak Melda potong, ada lubang udara dan itu masuk dan itu menghasilkan bunyi. Kita coba sekali lagi sebelum Kak Melda mengakhiri objek lesson kita hari ini ya. Kak Melda mau semangat. Ya, suaranya paling keras ya di antara 5 sedotan. Nah, adik-adik boleh mencoba ini di rumah ya. Hal-hal sederhana yang nantinya akan membuat kalian menjadi semakin pintar di liburan kala menunggu wabah virus corona selesai. Oke adik-adik, nah tapi sebelumnya Kak Melda mau kasih lihat ini. Renungan anak
Truth Kids dan Truth Junior. Untuk adik-adik yang kelas 2 SD, kelas 1 SD dan TK ya. Jadi TK sampai kelas 2 SD kalian bisa membaca Truth Kids, dan untuk kelas 3 sampai kelas 6 Truth Junior. Pasti ada perbedaannya ya. Adik-adik, dengan membaca Truth Kids dan Truth Junior, kalian akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan sesuai dengan umur kalian ya, yang masih di sekolah dasar ataupun TK ya, taman kanak-kanak. Nah, kalian dapat dengan mudah membeli ini di Truth Store yang ada di Tokopedia. Minta bantuan, pertolongan dari papa, mama, om dan tante atau kakakmu yang sudah mengerti cara membeli dengan cara online. Oke adik-adik, jadi jangan lupa setiap awal bulan membaca Truth Kids dan Truth Junior. Oke, kalian memang anak hebat. Nah adik-adik, kita sudah belajar bagaimana mengungkapkan rasa marah dengan cara yang tepat. Jadi mulai sekarang kalau kamu dan saya marah, jangan sampai melukai hati orang lain. Apalagi membuat mereka sedih dan menangis. Ya, coba tenangkan dirimu, tarik nafas dalam-dalam dan buang. Setelah itu baru kita bisa mengungkapkan perasaan kita kepada orang yang membuat kita marah. Oke? Kita akan berjumpa di Kids Corner berikutnya. Harapan Kamelda kita tetap sehat dan jangan lupa berdoa dan membaca Alkitabmu. Oke adik-adik, sebelum berakhir, yuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Jesus in Me. Sama-sama bangkit berdiri ya. Yeay! Boleh goyangin badannya? Jesus in me. I have peace, Jesus in me. I have joy, Jesus in me. Lot of love, I'm so happy when Jesus in me. Jesus in me, I have peace, Jesus in me. I have joy, Jesus in me. Lot of love, I'm so happy when Jesus in me. Thank you Jesus, thank you Lord, you love me more than this world. Thank you Jesus, thank you Lord, you love me more than anything. Jesus in me, I have peace, Jesus in me, I have joy, Jesus in me, lot of love, I'm so happy when Jesus in me. Thank you Jesus, thank you Lord, you love me more than this world. Thank you Jesus, thank you Lord, you love me more than anything. Thank you Jesus, thank you Lord, you love me more than this world. Thank you Jesus, thank you Lord, you love me more than anything. You love me more than anything, you love me more than anything. Yeay! Sampai jumpa di episode berikutnya.